nggak expect gitu, nggak expect bisa bisa dapetin ini, bisa dapetin penghargaan ini, dan nggak expect bisa 450.000 ini. Sebenarnya dari awal nggak punya ekspektasi yang tinggi sih. Banget. Oke, luar biasa. Oh, belum. Buru-buru amat. Bukan gua. Oke. Aman ya. Oke, Anet. Luar biasa banget pastinya, bisa dapat pencapaian 450.000. 450.000. Terima kasih banyak nih. Wah, luar biasa banget karena ini adalah pertama kalinya Anet di KFC ini, dan senang banget atas apresiasi teman-teman semuanya, Aneter semuanya di luar sana yang beli CD albumnya. Ini adalah salah satu penghargaan Anet yang berharga pastinya. Tapi awalnya Anet sendiri ngerasa nggak sih sampai tembus segini gitu? Awalnya nggak expect gitu, nggak expect bisa dapetin ini, bisa dapetin penghargaan ini, dan nggak expect bisa 450.000 ini. Sebenarnya dari awal nggak punya ekspektasi yang tinggi sih sebenarnya gitu. Lagu apa sih biasanya yang sama fans yang paling disukain dari satu album? Dari satu album pastinya mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti. Nah itu juga lagu itu juga waktu itu aku nggak expect bisa sampai banyak yang tahu lagunya gitu. Jadi benar-benar kaget sih, sama kagetnya sama yang sekarang ini. Wow. Net memaknai album yang mengenai suksesnya seperti apa sih, karena bisa dibilang musisi album pertama tuh nggak gampang ya. Seperti apa? Apanya nih? Memaknainya Buat suksesan album ini dengan multi platinum award seperti apa? memaknai ini. Ini adalah album pertama Anet. Ini album solo pertama Anet yang Anet rilis di KFC, dan ini juga prosesnya sangat lumayan nggak lama sih harusnya untuk album ya, karena ini lumayan cepat juga, lumayan cepat dari awal tahun 2022, rilisnya April 2022. Jadi benar-benar karena sebenarnya udah rencana dari 2021, tapi mungkin karena pandemi dan segala macamnya jadi mungkin terhalang karena itu, dan akhirnya 2022 akhir rilis ini gitu. Awal Tadi kamu dikasih surprise. iya. Ini surprise banget, jadi aku sama sekali nggak tahu, karena tadi bilangnya mau visit store KFC seperti biasa promo, tapi ternyata wah banyak yang datang. Nggak expect bisa sebanyak ini, nggak expect juga ada acara ini gitu. Jadi masih kebingungan sebenarnya sampai sekarang, masih speechless sampai sekarang. Ya, sebagai musisi ya, nanti next bakalan, tadi kan mau ada album kedua ya. Apakah sudah sudah bikin lagu atau mungkin sudah di plan gitu, disiapkan? Kalau album mungkin belum, tapi kalau untuk single pastinya udah ada yang proses untuk single, tinggal tungguin aja nanti kapan. Masih dalam tahap masih dalam tahap workshop sih aku. Iya. Biasanya kamu kalau nyiptain lagu inspirasinya dari siapa? Inspirasinya dari mana aja sebenarnya, bisa dari film atau pengalaman pribadi, atau mungkin dari pengalaman teman atau orang lain. Itu juga bisa menjadi suatu hal yang suatu inspirasi buat aku, tinggal aku kembangin aja di dalam pikiran aku. Ini pastinya pencapaian ini aku persembahkan untuk teman-teman di luar sana, Aneters yang udah beli CD aku, yang udah dengerin album aku, dan pastinya untuk diri aku sendiri karena sudah berjuang sampai titik ini. Karena ini nggak mudah menurut aku, ini sangat nggak mudah, banyak banget perjalanan lika-liku yang aku lewati bersama orang-orang di sekitar aku, bersama orang-orang yang ada di belakang aku. Pastinya ini untuk mereka semua. Dan umurmu sekarang berapa sih? Aku tahun ini 18, baru 17 sekarang. 18 tahun, maksudnya di umur 18 tahun punya pencapaian yang ya nggak semua anak 18 tahun
bisa capai nih. Kamu sendiri pribadi seperti apa sih? Maksudnya punya support system yang seperti apa bisa sampai di situ? Support system pastinya dari orang tua sangat mendukung gitu, dari doa maupun dari mereka juga ngajarin aku tentang musik, tentang nyanyi, karena emang papa mama juga suka musik. Dan pastinya iya support dari orang tua itu yang penting menurut aku. Bagi aku. Apa lagi yang pengen kamu capai di tahun ini, ada target apa? Tahun ini target mungkin single rilis kali ya, itu yang terdekat yang aku pengen single. Mungkin yang ke depan karyanya boleh di-spill, dibocorin dikit bakal seperti apa sih? Bakal seperti lagu-lagu sebelumnya atau mungkin dengan warna yang baru? Spill nggak ya? Pokoknya mungkin spill dikit lagu galau. Lagu galau lagi. Kenapa tuh? Kenapa? Karena nggak tahu ya kenapa lagi pengen rilis lagu galau aja, dan banyak yang nungguin kan lagu galau dari Anet, lagu galau dong, lagu galau. Oke. Ini yang nulis Anet sendiri berarti ya? Ini bareng. Oh, bareng. Ada bareng ya, ada aku, ada Anet, bagi waktu tinggal sama tungguin aja. pendidikan kamu gimana? Kenapa? Bagi waktu sama pendidikan gimana? Bagi waktu sama pendidikan, jadi aku biasanya kalau di hari biasa sekolah pastinya, di luar itu baru deh off air atau on air gitu. Kecuali kalau misalnya ada off air yang di hari biasa, di weekdays di luar kota, biasanya aku izin gitu sih. Kesulitan nggak sih ngebaginya? Capek gitu? Sebenarnya sih karena aku enjoy ngelakuinnya, jadi nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau untuk capek pasti ada capek-capeknya dikit, tapi ya udahlah, dilewatin aja gitu. Net, dengan penghargaan dari AME Award, dari penghargaan dari album ini, ada sebuah mungkin beban atau tantangan atau justru motivasi buat kamu Mas? Pastinya ada tantangan, pastinya ada motivasi juga untuk kedepannya gimana, dan sebenarnya ada perasaan pressure-nya juga, ada tekanannya juga, karena waktu lagu mungkin hari ini esok atau nanti banyak yang suka dan pastinya orang-orang banyak yang mengekspektasikan aku untuk membuat suatu karya yang lebih dari itu, atau mungkin at least setara lah sama itu, dan aku takut nggak bisa memenuhi ekspektasi mereka seperti itu. Tapi ya udah, nggak apa-apa, aku keluarin aja sebisa aku, karya aku yang sesuai dengan isi hati aku, ya udah gitu. Tinggal ya kita lihat kayak gimana nanti apresiasi orang. Mungkin Dari sahabat sendiri mungkin ya diberikan seperti apa sih? Iya, support gitu. Teman-teman aku support semuanya, keluarga support, pokoknya support sistem mereka lah. Kemarin datang ke ulang tahun Zebra nggak? Kemarin nggak sempat. Kenapa tuh? Kemarin aku lagi di Malaysia. Ucapan sih buat sahabat terdekat. Oh iya pastinya selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Onyo. Pastinya semoga panjang umur, sehat selalu, dan sukses selalu untuk semuanya, untuk karirnya, pendidikan, pokoknya doa yang terbaik. Tunggu deh. Oke, terakhir harapan kamu sih buat ke depannya? Harapannya pastinya semoga bisa menciptakan karya-karya yang lebih lagi, yang bisa didengar semua orang, bisa dinikmati untuk teman-teman di luar sana. Sehat-sehat selalu pastinya, dan ya selalu bahagia. Nyanyi dong dikit, nyanyi. Boleh ya, lagu apa nih? Yang mungkin nanti. Mungkin hari ini, oke. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, tak lagi saling menyapa, meski ku masih harapkanmu, ku relakanmu. Yeay, thank you. Terima kasih banyak. Thank you. Agak dilebarin ya. Anet lagi ya. Oke. Makasih. Thank you, makasih banyak kakak. Apa sih persahabatan kamu sebagai sahabat? Iya, baik. Kita saling support. Tapi dia tahu nggak sih dengan achievement ini? Ini aku aja baru tahu. Jadi benar-benar speechless banget gitu pastinya. Kemarin kan aku belum aku nggak sempat datang ke, aku belum sempat datang.
Kenapa nggak datang ke Lombok? Kemarin aku di Malaysia, Kak. Tapi betul sendiri tanyakan nggak ya sih Kak? Iya, sorry. Kamu Gimana? Veteran nanya juga kan. Yang pastinya kemarin itu aku kan ke Malaysia karena juga ada project di sana gitu, ada karya di sana, jadi gitu. Tapi awal mula kamu kenal Veteran tuh gimana sih? Jadi pertama collab waktu itu collab nyanyi, dan akhirnya ya collab kemarin itu 2020 awal, 2019 awal. udah dikenal belum sama Kak Ruben? Ya, Kenalnya juga ke Kak Ruben. maksudnya gimana, Kak? Dikenal Om Kak Ruben belum? Udah kenal lama. Oke, makasih ya Kakak, thank you so much. Udah berapa lama sih Makasih. kedekatan kalian bersahabat gitu? Iya, sorry Kak. Udah berapa lama Sahabatan kalian? Iya dari 2019, itu dari 2020 sih. Tapi statusnya sahabat apa pacar? Iya, sebenarnya? sahabat. Kita sahabat. Thank you. Makasih banyak Kakak. Thank you. Aman segini tanda. Pencapaian karir Anet yang sekarang bisa dibilang bikin bangga. Ya pastinya sebagai orang tua ya, siapa sih orang tua yang nggak bangga sama anaknya membuat prestasi, ya tentunya kita bangga, kita bersyukur, dan tentunya ya semuanya saya yakin tidak lepas dari berkat Tuhan gitu kan, karena semuanya ini kita ini manusia, apalah kita gitu, kalau bukan karena Tuhan yang sudah mengatur dan merencanakan semuanya, yang pasti saya bangga. Tapi emang si Anet dari kecil itu hobi nyanyi atau gimana? Oh iya. Kalau itu sih hobi sekali ya, dari kecil, pokoknya dari masih kecil banget dia udah suka nyanyi, suka nyanyi sendiri, kadang lagu-lagu yang nggak ada lagu dibikin sama dia kayak gitu-gitu. Jadi kayak anaknya dari kecil dia penggemar Barbie Disney gitu. Jadi tiba-tiba dia udah nyanyi lagunya apa, dia nyanyiin lagunya kayak gimana gitu. Jadi kayak seneng menginterpretasikan dengan caranya sendiri gitu. Tante bisa dibilang Anet ini masih ingat nggak sih Anet terjun ke dunia tari suara ini dari tahun berapa dan umur berapa sih? Dari kecil ya. Dulu kan sekolah minggu ya kita di gereja itu. Jadi suka nyanyi gitu. Kemudian tiba-tiba aja kepengen ya udah ikut lomba gitu. Ya udah ikut lomba nyanyi di sekolah minggu, terus dikembangin, tapi ya kita kan orang tua ya sekedar dia suka nyanyi ya udah gitu, kayak nggak punya ekspektasi apa-apa, tidak punya harapan oh nanti jadi penyanyi, ya enggak. Jadi cuman kayak ya udah suka nyanyi, ya udah nyanyi aja gitu, tapi nggak sampai ke sini gitu mikirnya gitu. Tante sampai di titik ini nyangka nggak sih? Enggak, sangat tidak menyangka. Jadi kita pun dari mulai diikut lomba dulu kita kan di Balikpapan ya, ikut lomba di situ aja kita nggak punya pemikiran bahwa wah anak ini akan begini ya. Yang penting dia udah sekedar oh iya suka nyanyi, suka punya hobi nyanyi, ya udah disalurkan gitu. Apalagi sampai ke tahap ini nggak ada di dalam bayangan kami, mungkin 5-10 tahun sebelum ini nggak pernah ada. Tapi hobi nyanyi sendiri itu nurun bakat atau emang gimana sih? Ya kalau bakat mungkin iya ya, bapaknya kan dulu ngeband gitu. Kalau saya sendiri di paduan suara di gereja gitu. Jadi mungkin dia ikut-ikut. Dulu sih memang saya seneng ya waktu dia masih di dalam perut, kepengen anaknya ini suka musik gitu. Jadi waktu saya masih saya masih hamil dia, saya suka perdengarkan lagu-lagu klasik gitu di tengah saya bekerja, saya puterin terus. Pokoknya kalau dia nendang, berarti oh dia denger gitu dari situ sampai dia lahir, pokoknya musik. Tiap mau tidur pasti saya puterin musik gitu. Jadi semua tentang musik lah. Tante sampai di titik ini perjalanan Anet ini bisa dibilang lancar atau ada naik turunnya? Oh iya, pastilah. Suka duka adalah, jadi ada nggak semuanya mulus. Jadi kan misalnya ikut lomba gagal, tapi ya anaknya memang dasarnya datang bukan karena kepengen menang, tapi kepengen nyanyi, udah gitu aja. Jadi kita supportnya bukan ayo biar kamu menang, enggak, ayo biar kamu nyanyi, biar tersalurkan hobinya, udah gitu aja. Kenapa? Oh yang dia mainin, dia suka main gitar sama piano dikit. Dulu waktu kecil sempat les
Tapi karena mungkin waktu itu kita agak sorry. Dulu suka waktu kecil pernah les, tapi kesini-sininya nggak lagi otodidak aja gitu. Jadi belum sempat les lagi, belum ada waktu. Ada berarti bisa dibilang ini keinginan dari tante dan ayahnya juga buat Anet menjadi penyanyi ya? Enggak juga sih, saya ini orangnya akademis banget. Jadi kalau boleh jujur, saya ini orangnya tuh sangat pengen anak saya tuh sekolah aja yang bener gitu. Tapi kesini-sininya kok dia sukanya nyanyi gitu kan. Ya udah deh, kalau memang kamu punya passion, ya udah passion kejar. Yang penting jangan lupa tetap sekolahnya tetap harus selesai. Gitu. Ya sekolahnya sekarang ini jadi memang ada dispensasi ya. Kalau misalnya ada acara kayak misalnya acaranya kalau pagi dia sekolah, tapi kalau misalnya acaranya pagi ya mau nggak mau kita minta dispensasi untuk hari itu, tapi kemudian ada tugas-tugas yang harus dia selesaikan. Support dari kami terus terang 100% ya. Jadi kayak dia udah terjun ke dunia entertain ini, tentunya pasti ada up and down-nya gitu. Jadi tidak semudah yang dilihat orang. Mungkin yang dilihat di layar kaca, oh dia hanya yang menerima penghargaan, dia nyanyi off air, tapi orang tidak melihat di belakang itu seperti apa gitu. Jadi berdarah-darahnya dianya, support sistemnya kita, kemudian semua orang yang di belakang itu tak terlihat. Itu yang tak mau kita perlihatkan, tapi tentunya kita hanya ingin orang melihat yang baik-baiknya aja gitu. Tapi pasti ada up and down. Ya. Down pernah. Jadi nggak mungkin mulus-mulus terus ya. Jadi ada saatnya mungkin dia sedang capek, kemudian membaca sebuah komen, dan di situ kemudian dia mulai merasa bahwa apakah worth it apa yang saya lakukan sekarang gitu. Tapi mungkin di saat itu adalah saatnya dia untuk introspeksi, walaupun sehebat apapun seseorang butuh waktu untuk mengintrospeksi dirinya sendiri gitu kan. Jadi mungkin pada saat itu dia saatnya untuk merenung, melihat apa sih yang sebenarnya harus saya lakukan setelah ini. Tapi jadi kita sebagai support sistemnya dia tuh membuat dia tuh merasa bahwa dia tidak sendirian, buat dia tidak sedang sendirian, dan dia punya kami. Dia tidak boleh down sedaun-daunnya, berhenti boleh, istirahat boleh sejenak, tapi setelah itu bangkit lagi dan memulai lagi. Pesan dari saya sebagai mama, saya hanya mau bilang bahwa anak, dunia ini mungkin tidak semuanya indah, ya, tidak semuanya indah, tidak semuanya seperti akan terjadi seperti yang kamu inginkan, tidak semuanya. Tapi yakinlah bahwa kamu pasti kuat, kamu pasti akan melewati semuanya satu demi satu, tahap demi tahap, dan harus yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kamu. Kami semua selalu akan di belakang kamu untuk mensupport kamu. Pokoknya kamu harus yakin, berjuang untuk mencapai cita-cita, impian, harapan, pendidikan, karir kamu. Kami semua akan mensupport kamu. Ya, makasih banyak juga buat semuanya supportnya, makasih. Ya? Oh, saya Debbie Novita Kalengkongan.